Jadi kalau untuk menanam anggur di pekarangan rumah itu sama aja sebenarnya sih, mau untuk pekarangan atau untuk kebun itu ada beberapa hal itu yang paling penting itu harus disiapin. Nah, yang pertama itu tempatnya. Tempat ini termasuk di tanahnya atau media tanam maupun di naungan. Jadi kalau mau lebih mudah tanam anggur itu saya sarankan pakai naungan. Karena apa? Karena kendala anggur itu adalah hujan. Jadi mau nggak mau itu kita harus pasang naungan. Nah, untuk naungan ini bisa menggunakan plastik UV atau pakai bahan fiber yang transparan. Intinya bagaimana tanaman nggak kena hujan tapi tetap kena cahaya yang banyak atau cukup. Nah, selain itu adalah di perawatan. Jadi kalau sudah tempatnya, media tanam, naungan sudah siap, baru kemudian dilakukan perawatan tanaman supaya tanamannya itu tumbuh subur, sehat, yang nantinya itu akan berbuah ya, berbuah dengan baik. Nah, untuk perawatan sebenarnya sederhana saja, ya nggak terlalu berbeda lah ya dengan tanaman lain. Ya disiram rutin, terus dipupuk rutin, dan juga disemprot rutin untuk pencegahan hama dan penyakit. Jadi walaupun sudah pakai naungan itu kita tetap harus melakukan penyemprotan. Jadi naungan itu bukan untuk mengatasi jamur, tapi untuk mengendalikan kelembaban, tapi tetap harus dilakukan pencegahan jamur dan hama. Kalau sudah menguasai itu atau sudah dilakukan yang seperti itu, insya Allah tanam anggur itu jadi lebih mudah. Ya, kalau untuk soal media tanam itu nggak ada aturan baku ya, itu kembali ke selera masing-masing, terus kemudian ke ketersediaan bahan media yang ada di sekitar. Jadi kalau memang bahan yang susah didapat ya nggak usah dipakai, kita cari yang mudah diperoleh. Nah, adapun kalau saya sendiri itu untuk media tanam biasa pakai campuran 3 bahan. Itu yang pertama arang sekam atau sekam bakar, terus yang kedua pupuk kandang, yang ketiga adalah sekam mentah. Untuk perbandingannya seimbang 1:1:1. Nah, untuk medianya ini wajib difermentasi, itu sekurangnya sekitar 1 bulan sebelum digunakan. Nah, untuk teknisnya itu bebas, jadi ada beberapa cara untuk fermentasi media. Bisa dimasukkan ke dalam wadah besar seperti planter bag, atau dimasukkan ke dalam lubang tanam bisa, atau ditumpuk saja. Jadi ditumpuk saja, dibuat gundukan. Itu kalau untuk jumlah besar. Kalau untuk rumahan mungkin jumlahnya sedikit ya masukin aja ke planter bag. Nah, terus untuk proses fermentasinya cukup disiram aja tiap hari. Ya, kalau untuk terkait penyiraman itu kita melihat kondisi kelembaban media tanam. Jadi kalau tanaman kecil biasanya lebih sedikit jumlah airnya dan frekuensinya juga bisa lebih jarang. Tapi seiring pertumbuhan tanaman makin besar, volume airnya lebih banyak dan frekuensinya lebih sering. Ya, untuk gambaran kalau untuk tanaman kecil biasanya bisa disiram tiap hari, itu jumlahnya sekitar 2 liter cukup lah. Kalau nanti tambah besar bisa naik sampai 5-10 liter. Ya, kita lihat dari kondisi kelembaban. Kalau kira-kira dirasa masih cukup lembab ya kita berikan siramannya nggak terlalu sering, bisa 2 hari. Atau kalau biasanya kalau tanaman besar itu terus medianya terbatas, itu wajib disiram tiap hari. Kalau untuk pemula rekomendasi pakai yang paling praktis itu adalah pakai AB mix. Ya, intinya kita cukup memupuk aja rutin. Jadi kalau pakai AB mix cukup disiram setiap 2 hari sekali. Jadi 2 hari sekali disiram. Kalau jumlahnya kalau dari awal tanam itu cukup 1 liter ya, 1 liter per tanaman. Itu di masa pertumbuhan nih? Di masa pertumbuhan maupun pembuahan. Jadi untuk pakai AB mix ini kita nggak perlu ganti-ganti pupuk. Dari awal sampai tanaman besar cukup pakai itu. Cuma nanti yang diubah di penyiramannya aja. Jadi kalau tanaman kecil misalnya 1 liter per hari atau 2 liter per 2 hari. Kalau yang udah besar bisa 4 atau 5 liter per 2 hari sekali. Ya, kalau ngomongin sinar matahari itu yang paling penting untuk tanaman ya, karena gimana pun fotosintesis itu membutuhkan sinar matahari. Berapa kisaran intensitas minimal yang dibutuhkan tanaman anggur itu kita nggak bisa samaratakan untuk setiap varietas. Beberapa varietas ada yang butuh sinar matahari penuh, ada yang bisa misalnya dalam setengah hari saja cukup, itu ada. Nah, misalnya untuk tempat-tempat yang intensitas cahayanya kurang, itu mungkin saya ada beberapa tips.
Yang pertama dari pemilihan varietas. Jadi kalau yang sesuai pengalaman yang mudah banget ditanam di intensitas cahaya rendah itu salah satunya adalah Jupiter. Itu kalau dapat setengah hari aja masih bisa berbuah. Setengah hari berarti sekitar 6 jam ya. Itu kalau untuk pemilihan varietas. Yang kedua bisa dengan manipulasi cahaya. Jadi kita bisa pasang kayak lampu UV. Bisa dipasang lampu terus dinyalain aja kalau malam nyala. Jadi untuk menggantikan cahaya yang kurang bisa ditambah dengan penggunaan lampu UV. Jadi kalau ngomongin pemangkasan di anggur itu adalah hal yang wajib ya. Yang pertama adalah pemangkasan yang untuk membentuk percabangan. Jadi ini fokusnya kita membentuk cabang. Karena pembentukan cabang dilakukan melalui pemangkasan. Terus yang kedua adalah pemangkasan untuk pembuahan. Anggur itu bisa berbuah kalau sudah dipangkas. Jadi itu wajib banget. Makanya kita harus pelajari untuk tentang pemangkasan ini. Sebenarnya nggak susah juga sih ya. Kalau untuk rumah ya intinya kita membentuk cabang itu di kualitinya. Jadi apa sih acuan kualitas cabang? Yang pertama adalah ukuran. Ukurannya minimal sebesar pensil. Kemudian yang kedua adalah penataan. Jadi pastikan atau usahakan cabang-cabang itu ditata supaya sebaran cahaya atau cahaya yang diperoleh itu merata dan optimal. Terus yang ketiga mungkin pengaturan panjang cabang. Jadi kita harus melakukan pemangkasan untuk menghentikan pertumbuhan supaya cabang itu enggak terlalu panjang. Kalau untuk acuannya itu sekitar 15-20 daun. Ini berlaku untuk cabang tersier atau cabang pembuahan. Ya kalau ngomongin perawatan bunga ya, jadi ini sebenarnya yang paling penting juga karena kalau nggak dirawat ya nanti akhirnya nggak panen. Jadi untuk perawatan yang pasti penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan itu tetap harus dilakukan rutin. Kemudian terkait dengan aplikasi GA3, GA3 itu diaplikasikan tujuannya adalah untuk memanjangkan tangkai bunga. Jadi supaya tangkai bunganya memanjang, yang nantinya tandan buahnya jadi nggak terlalu rapat. Jadi kalau di aplikasi GA3 itu tandan bunganya panjang untuk memanjangkan tangkai malainya. Nah, kalau malai yang panjang enggaknya itu dipengaruhi oleh cahaya dan nutrisi. Sementara kalau untuk GA3 lebih ke pemanjangan tangkai malai. Untuk aplikasi GA3 itu bisa dilakukan 3-4 kali. Nah, untuk aplikasi yang pertama biasa di bunga brokoli atau pre-bloom sebelum mekar. Kalau dari usia biasanya sekitar 18-20 hari setelah pemangkasan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua bisa diulangi di sekitar 5 hari setelah aplikasi yang pertama. Kemudian, untuk aplikasi saat bunga itu pakai GA3-nya sekitar 10 ppm. Atau kalau pakai Mr. G pakainya 2 tetes per liter. Terus yang ketiga itu aplikasi saat berry ya, berry atau setelah fruit set. Itu setelah ukuran berry diameter 3 mm. Itu yang ketiga. Terus yang keempat diulangi lagi saat berry diameter 6 mm. Untuk dosisnya pakai 25 ppm atau kalau Mr. G pakainya 5 tetes per liter. Cara aplikasinya bisa dicelup maupun disemprot. Itu untuk aplikasi GA3. Nah, terus ada lagi aplikasi hormon ya, itu namanya CPPU. Nah, untuk CPPU ini fungsinya untuk pembesaran buah, untuk memaksimalkan ukuran buah. Aplikasinya dilakukan mulai saat sudah berbentuk berry, itu saat diameter 4 mm dan diulangi lagi saat diameter 6 mm. Untuk dosisnya 2 ml per liter air. Perlu juga dilakukan penjarangan buah. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan ukuran berry atau tandan buah. Selain itu penjarangan juga untuk mencegah buah pecah, karena kalau tandan buahnya terlalu rapat itu biasanya anggur gampang pecah, jadi harus dijarangi. Terus kalau mau ukurannya lebih besar juga harus dilakukan penjarangan. Nah, untuk jumlah penjarangannya itu bisa sampai antara 50-70% dari berry yang dibuang. Tergantung nanti
mau dibentuk seberapa besar atau bagaimana. Itu nanti ada lagi untuk tahap treatmentnya ada lagi. Kemudian setelah penjarangan ada juga nanti untuk pembungkusan buah. Itu apabila kebunnya terbuka. Untuk pembungkusan bisa dilakukan setelah perubahan warna atau kisaran 2 bulan setelah tanam. Nah, yang paling wajib adalah penyemprotan hama dan penyakit itu harus dilakukan rutin. Aplikasi fungisida setidaknya paling lambat adalah setiap 14 hari sekali. Dan untuk insektisida kita aplikasikan melihat dari kondisi hama. Untuk preventif bisa dijadwalkan setiap 2 minggu juga. Nah, untuk aplikasi pestisida bisa dihentikan selambatnya 2 minggu sebelum panen. Atau kita ambil waktu lebih aman di 1 bulan sebelum panen. Ya, jadi kalau soal pecah buah itu ada 3 penyebab utama ya, kita harus ketahui dulu penyebabnya. Yang pertama adalah karena kondisi air yang nggak stabil. Jadi nggak stabil di sini, kadang kering, kadang basah. Media tanam atau tanahnya itu yang memicu buah pecah, lebih ke stabilitas air. Kalau misalnya kondisinya stabil di basah atau di lembab itu insya Allah nggak akan pecah. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kerapatan beri. Jadi pastikan untuk menjarangkan beri. Karena kalau terlalu rapat biasanya menyebabkan beri pecah, terutama untuk varietas-varietas yang berkulit tipis. Untuk kulit tipis seperti Goswi, kayak Angelica itu termasuk tipis. Kalau untuk kulit yang lebih tebal cenderung lebih aman dari crack. Jadi kalau untuk kulit tebal itu contohnya Jupiter, Tamaki, terus Bogema. Itu Bogema terus Sonaka termasuk tahan crack. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari embun tepung. Nah, ini juga masuk ya. Kadang karena nggak disemprot terus jadi ada jamur di buah. Itu kalau nggak dikendalikan biasanya buahnya jadi pecah. Makanya tadi wajib harus melakukan pencegahan dengan penyemprotan fungisida. Ya, itu tiga penyebab utama untuk pecah buah. Nanti tinggal dianalisis aja dari ketiga itu mana yang ditemui. Nah, itu ada beberapa opsi ya kalau untuk pembuahan. Bisa kalau mau dibuahkan lagi, bisa kalau mau diistirahat dulu juga bisa. Nanti tinggal sesuai selera masing-masing. Tentunya ada syarat-syaratnya ya. Jadi kalau mau dibuahkan lagi itu paling tidak tanamannya harus dalam kondisi sehat. Nah, itu cirinya ya cabangnya normal ya, ukurannya minimal sebesar pensil. Terus ya. Terus daunnya sehat. Nah, itu untuk beberapa jenis yang genjah biasanya sangat mudah, kayak Jupiter itu bisa. Bahkan belum panen pun bisa dibuahkan. Susulan. Itu untuk jenis Jupiter atau Goswi juga bisa. Terus kalau mau istirahat ya bisa dilakukan permajaan cabang atau biasa disebut foundation pruning. Tanaman bisa dipangkas pendek, sisanya 1 sampai 2 bat. Biasanya istirahatnya sekitar 2 sampai 3 minggu. Jadi habis panen istirahat dulu. 2 sampai 3 minggu baru dipangkas foundation. Ya, buat sobat Flonasia, terutama untuk pecinta tanaman anggur, tetap semangat untuk menanam anggur karena menanam anggur itu banyak manfaatnya, bisa untuk menghijaukan lahan, bisa juga untuk dimanfaatkan untuk dipanen buahnya atau untuk senangan ya. Kalau untuk hobi itu ya untuk kepuasan biasanya. Ya, selain itu juga untuk sedekah oksigen bikin kita lebih sehat dan semangat.